Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis jalur menggunakan bernama Ali Irmah Marina, NRP 1940-187, akan menjelaskan tentang diketahui 25 orang pelanggan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diminta pendapatnya melalui kuesioner mengenai persepsinya mereka berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Dalam kuesioner ada 5 pertanyaan untuk variabel kualitas pelayanan, X1, 3 pertanyaan untuk variabel harga, X2, 4 pertanyaan untuk variabel lokasi, X3, dan 3 pertanyaan untuk variabel kepuasan pelanggan, Y, seperti berikut ini. Bisa dilihat pada tabel yang telah dibuat dalam Excel, ada tabel kualitas pelayanan X1, harga X2, lokasi X3, dan kepuasan pelanggan Y. Ada beberapa pertanyaan, yaitu 1. Buatlah diagram jalur dan persamaan jalur dari kasus tersebut. 2. Buatlah hipotesis penelitian dan hipotesis statistikanya. 3. Tentukan nilai korelasi antara variabel eksogen dengan koefisiennya jalurnya masing-masing. Kelima, buat tabel pengaruh antar variabel. Yang terakhir, buat kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Buatlah diagram jalur dan persamaan jalur dari kasus tersebut. Di sini telah digambarkan bagaimana diagram jalur kualitas pelayanan, biaya, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Kami merancang model diagram jalur didasarkan pada teori dengan interpretasi berikut. Pengaruh kualitas pelayanan X1, harga X2, dan lokasi X3 terhadap kepuasan pelanggan, yaitu Y, baik secara simultan maupun parsial. Subinterpretasinya yaitu 1. Pengaruh antara kualitas pelayanan X1 dan X2, harga, dan lokasi X3 secara simultan terhadap kepercayaan pelanggan Y. 2. Pengaruh langsung kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelayanan pelanggan Y. 3. Pengaruh langsung X2 terhadap kepuasan pelanggan Y. 4. Pengaruh langsung lokasi X3 terhadap kepuasan pelanggan Y. 5. Pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y2 melalui harga X3. Yang keenam, pengaruh langsung kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y melalui lokasi X3. Yang ketujuh, pengaruh tidak langsung harga X2 terhadap kepuasan pelanggan Y melalui lokasi, yaitu X3. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rizka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Hipotesis penelitian dan statistik serta uji hipotesisnya. Pengaruh kualitas pelayanan variabel X1, harga variabel X2, dan lokasi variabel X3 terhadap kepuasan pelanggan variabel Y. Hipotesis penelitian, rumusan masalahnya. 1. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan. 2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 3. Seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. 4. Seberapa besar pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. 1. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 3. Terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan. 4. Terdapat pengaruh antara lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis statistikanya, yang pertama, hipotesis simultan. Untuk H0, ROI X1 sama dengan ROI X2, sama dengan ROI X3 sama dengan 0.
Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H1 yaitu minimal ada 1 ROI XI tidak sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, artinya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya, hipotesis parsial. 1. Pengaruh X1 terhadap Y untuk H0 yaitu ROI X1 sama dengan 0, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H1 yaitu ROI X1 tidak sama dengan 0, artinya kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Pengaruh X2 terhadap Y. Untuk H0 yaitu ROI X2 sama dengan 0, artinya harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H1 yaitu ROI X2 tidak sama dengan 0, artinya harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 3. Pengaruh X3 terhadap Y untuk H0 yaitu ROI X3 sama dengan 0, artinya lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H1 yaitu ROI X3 sama dengan 0, artinya lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kriteria uji hipotesis statistik. 1. Kriteria uji untuk hipotesis simultan, H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel, dengan demikian H1 diterima. 2. Kriteria uji untuk hipotesis parsial, H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel, dengan demikian H1 diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan menjawab soal nomor 3. Tentukan nilai korelasi antara variabel eksogen dengan koefisien jalurnya masing-masing. Di sini sudah tersedia tabel JX1, JX2, JX3, dan JY. Serta hasilnya tabel ini hasil dari menstandarisasi dari X dan Y dari tabel di samping. Standarisasi X dan Y menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Untuk menstandarisasi kita gunakan function standardize. Caranya klik function, lalu pilih standardize, lalu klik OK. Lalu kita input data X-nya di bagian tabel X1. Lalu input data rata-rata dari X1, lalu klik F4 agar mengunci function. Setelah itu, input data standar deviasi dari X1, lalu klik lagi F4, lalu klik OK. Setelah muncul hasilnya, kita tarik tanda plus seperti ini hingga ke akhir tabel dan secara otomatis akan keluar hasilnya. Lakukan cara yang sama untuk X2, X3, dan Y. Setelah itu, kita akan regresikan tabel JX1, JX2, JX3, dan JY menggunakan data analisis regresi. Caranya, klik data analisis, lalu input X range J1 sampai J3. Lalu input JY di Y range
lalu klik labels dan klik OK, maka akan keluar hasil analisis. Analisis seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Saya akan menjawab nomor 4. Setelah tabel ANOVA, untuk koefisien jalur serta tabel korelasi di copy dan dipindahkan ke sini. Dalam tabel ANOVA dapat dilihat bahwa koefisien jalur antara X1 dan Y sebesar 0,649. Koefisien jalur X2 dengan Y sebesar 0,496. Koefisien jalur X3 dengan Y sebesar 0,087. Dapat dilihat bahwa korelasi X1 dengan X2 sebesar 0,488. Korelasi X1 dengan X3 sebesar 0,423. Korelasi X2 dengan X3 sebesar 0,528. Adapun kita menghitung koefisien epsilon kurangi R square sama dengan 1 dikurangi 0,781 menghasilkan 0,4679. Jika dibulatkan menjadi 0,468. Sekarang, kita akan menjelaskan hasil summary output dan ANOVA dari analisis regresi yang telah distandarisasi. Nilai korelasi X1, X2, X3 terhadap Y sebesar 0,884 atau 88,4% dalam multiple R. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari R square. Nilai koefisien determinasi antara X1, X2, X3 terhadap Y sebesar 0,781 atau 78,1%. Di tabel ANOVA ada F hitung sebesar 24,95. Lalu di sini terdapat koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen, maka didapatkan persamaan jalurnya yaitu Y sama dengan 0,469 X1 ditambah 0,496 X2 ditambah 0,087 X3 ditambah epsilon. Terdapat T hitung pada T-stat masing-masing variabel eksogen, yaitu T hitung X1 sebesar 3,91, T hitung X2 sebesar 3,87, T hitung X3 sebesar 0,71. Di sini sudah terdapat nilai F tabel dari formulasi sama dengan F titik RT dimasukkan nilai alfa banyaknya variabel bebas dan residual dengan memakai alfa 5% atau 0,05, maka didapatkan F tabel sebesar 3,072. Maka tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai T tabel didapatkan dari formulasi sama dengan T. Titik itu dimasukkan nilai alfa dan nilai residual. Maka didapatkan T tabel sama dengan kurang 2,08, maknanya telah H0 jika T hitung lebih besar dari min 2,8 atau T hitung lebih besar 2,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Saya akan menjawab nomor 4. Uji hipotesis, simultan, dan parsial. Pengujian hipotesis simultan ditunjukkan dari nilai F tabel dan F hitung. Di sini F hitung sebesar 24,95 dan F tabel sebesar 3,072. F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO dan terima HI. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan uji hipotesis parsial ditunjukkan dalam T-tabel dan T-hitung. Masing-masing T-hitung X1 3,91 lebih besar dari T-tabel 2,08. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. T-hitung X2 3,87 lebih besar dari T-tabel 2,08, maka terdapat pengaruh signifikan
harga terhadap kepuasan pelanggan. T hitung X3 0,71 kurang lebih dari T tabel 2,08, maka tidak terdapat pengaruh signifikan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Berikut hasil output dari SPSS dapat dilihat di dalam gambar merupakan output SPSS korelasi antar variabel eksogen. Berikut hasil output dari SPSS dapat dilihat di dalam gambar merupakan output SPSS korelasi antar variabel oksigen. Yang dilingkari warna merah adalah nilai korelasi dari X1 dan X2. Yang dilingkari warna kuning adalah nilai korelasi X1 dan X3. Yang dilingkari warna hijau adalah korelasi X2 dan X3. Dari olah data dengan SPSS didapat sebagai berikut. Yang dilingkari warna dari olah data dengan SPSS didapat sebagai berikut. Yang dilingkari biru adalah R square, yaitu koefisien determinan. Yang merah adalah F hitung. Yang hijau adalah masing-masing koefisien jalur. Yang kuning adalah T hitung. Maka kesimpulan hasil uji hipotesis adalah untuk pengaruh simutan uji F diperoleh nilai F hitung sama dengan 24,95 dan F tabel sama dengan 3,072. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Dan juga PLW kurang lebih dari alfa, yang artinya tolak HO terima HI. Dengan simpulnya adalah model ini dinilai mampu menjelaskan dan memiliki pengaruh signifikan kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis parsial. T hitung atau X1 sebesar 3,91 lebih besar daripada T tabel 2,08, maka terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. T hitung X2 sebesar 3,87 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,08, artinya terdapat pengaruh signifikan harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, T hitung X3 sebesar 0,71 lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,08. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Lalu, persamaan yang didapat setelah menghitung epsilon terhadap Y adalah Y sama dengan 0,469 X1 ditambah 0,496 X2 ditambah 0,087 X3 ditambah 0,219. Kesimpulannya adalah kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini saya akan menjawab nomor 5 dan juga nomor 6 tentang tabel pengaruh antar variabel serta kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Untuk pengaruh langsung, kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y yaitu sebesar 0,219 atau 21,9%. Untuk pengaruh tidak langsung, kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y
melalui harga X2 sebesar 0,114 atau 11,4%. Untuk pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y melalui lokasi X3 sebesar 0,017 atau 1,7%. Untuk memudahkan penghitungan total pengaruh tidak langsung dan total pengaruh, saya telah memberi poin A, B, C, D, dan seterusnya sebagai tanda. Untuk total pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y melalui harga X2 dan lokasi X3 yaitu didapatkan dari penjumlahan poin B dan C yaitu sebesar 0,131 atau 13,1%. Untuk total pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan Y yaitu sebesar 0,35 atau 35% didapatkan dari hasil penjumlahan poin A ditambah poin B dan ditambah poin C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martiara. Untuk selanjutnya, untuk pengaruh langsung harga terhadap kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 0,246 atau 24,6%. Untuk pengaruh tidak langsung harga terhadap kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan sebesar 0,114 atau 11,4%. Untuk pengaruh tidak langsung harga terhadap kepuasan pelanggan melalui lokasi sebesar 0,023 atau 2,3%. Total pengaruh tidak langsung harga terhadap kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dan lokasi sebesar 0,137 atau 13,7%. Total pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan yaitu sebesar 0,383 yang didapatkan dari hasil penjumlahan poin D ditambah poin E ditambah poin F. Selanjutnya, untuk pengaruh langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 0,007 atau 0,7%. Untuk pengaruh tidak langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan, sebesar 0,017 atau 1,7%. Untuk pengaruh tidak langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui harga, sebesar 0,023 atau 2,3%. Total pengaruh tidak langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dan harga yaitu sebesar 0,04 atau 4%. Total pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,048 atau 4,8% didapatkan dari hasil penjumlahan poin G ditambah poin H ditambah poin I. Maka total pengaruh keseluruhan adalah 0,781 atau 78,1%. Ini sama seperti nilai koefisien determinasi X1, X2, X3 terhadap Y. Lalu pengaruh variabel lain sebesar 0,219 atau 21,9%. Selanjutnya, kesimpulan penelitiannya. Kesimpulan penelitiannya, 1. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,781 atau 78,1%. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,219 atau 21,9%. 3. Terdapat pengaruh signifikan harga terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,246 atau 24,6%. 4. Tidak terdapat pengaruh signifikan lokasi terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,7%. 5. Besar pengaruh variabel lain terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 21,9% dengan koefisien jalur epsilon ke Y menggunakan rumus koefisien jalur epsilon sama dengan akar 1 dikurangin R kuadrat sama dengan akar 1 dikurang 0,781 sama dengan 0,468 atau 46,8%.
Demikian penjelasan latihan analisis jalur dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.